Shalom, saudara-saudari dimanapun berada. Marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, yaitu dari Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14, yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya mulai dari sebuah pertanyaan yang sederhana. Siapa yang dalam kesehariannya ingin hidup bebas? Saya yakin kehidupan setiap orang di dunia ini selalu ingin hidup dalam kebebasan. Bebas berpendapat, bebas berekspresi, bebas berinovasi, bebas berkarya. Bahkan ada banyak orang yang ingin bebas melakukan apa yang ia inginkan tanpa dihalangi dan dibatasi oleh peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku. Kebebasan selalu identik dengan segala hal yang tidak terkontrol dan tidak terkendali. Rasul Paulus dalam suratnya ingin memberitahukan kepada jemaat di Galatia bahwa kebebasan bukanlah aktivitas yang tidak terkontrol atau tidak terkendali, melainkan sebuah sikap hati yang mau hidup tanpa adanya perhambaan. Ketika seseorang diperhamba, maka tidak ada kebebasan dalam menjalani kehidupan. Jemaat yang ada di Galatia diperhamba oleh hukum Taurat, sehingga Rasul Paulus menegaskan jemaat Galatia supaya dengan sungguh-sungguh merdeka. Sebab kemerdekaan Kristen adalah kemenangan dalam keselamatan yang diperoleh atas dasar pengorbanan Kristus yang memenangkan orang percaya, sehingga tidak terikat pada hukum Taurat, melainkan hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan berbuah nyata dalam tindakan kasih. Bagaimana agar kita bisa hidup dalam kebebasan yang ada di dalam Yesus Kristus? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu sepakat bahwa kebebasan di sini bukan bebas dari masalah ataupun pergumulan. Sebab kita yakin dan percaya, masalah adalah bagian dari kehidupan setiap orang, termasuk orang-orang percaya. Kebebasan yang kita temukan di dalam Yesus Kristus adalah bebas dari dosa. Jadi, kita semua sudah menerima kemerdekaan itu dari Yesus. Itu semua semata-mata hanya karena kasih. Kasih Yesuslah yang membebaskan kita dari dosa. Ada dua hal sederhana untuk kita bisa tetap tinggal dalam kebebasan di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, seseorang perlu untuk mempergunakan kebebasan atau kemerdekaannya dengan bijak, dengan tidak melakukan dosa, melainkan kebebasan tersebut dipergunakan untuk melayani Tuhan. Yang kedua,
Seseorang perlu mengasihi sesama seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Sebab melayani Tuhan adalah kesia-siaan jikalau kita tidak mengasihi sesama. Bukankah hal ini sejalan dengan hukum kasih? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sesungguhnya kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan untuk melakukan kasih tanpa batas. Betapa Kristus luar biasa mengisi hidup setiap orang percaya dengan menaruh kekuatan yang besar, yaitu kekuatan untuk mengasihi sesama. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang bertumbuh untuk memberi makna. Pergunakanlah kemerdekaan itu untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi layanilah Tuhan dan sesama dengan kasih Yesus yang tanpa syarat dan tanpa batas. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, betapa kami bersuka cita saat ini ketika kami boleh memasuki hari yang baru, hari yang penuh sukacita dan hari yang penuh dengan kemenangan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat kasih setiamu dalam kehidupan kami yang terus dinyatakan dan boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Kami yakin dan percaya firman Tuhanlah yang menguatkan dan meneguhkan setiap pribadi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami boleh diberikan kemenangan untuk melawan hal-hal keinginan jahat, supaya jangan saling membinasakan, melainkan melakukan kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat dengan sesama kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi, masing-masing pribadi kami, apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan, harap kami menyerahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami juga menyerahkan kehidupan kami bersama keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai sepanjang hari ini, besok, dan seterusnya. Diberkati setiap tugas tanggung jawab, peran yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus.